sebuah negara yang menjunjung tinggi keadilan, hukum seharusnya menjadi pelindung bagi seluruh rakyat tanpa memandang siapa mereka. Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya berpihak kepada semua orang. Kita sering mendengar sebuah kalimat yang terus muncul di tengah kehidupan masyarakat, yaitu hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalimat ini bukan sekedar sindiran saja, melainkan adalah rasa kecewa, ketidakpercayaan, dan pengalaman yang dirasakan oleh banyak orang terhadap penegakan hukum yang dianggap belum adil. Ketika rakyat kecil melakukan kesalahan karena tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup, proses hukum seringkali berjalan cepat dan keras. Seorang pedagang kecil, seorang buruh, atau seorang kakek tua yang seharusnya berusaha bertahan hidup, mereka bisa langsung menerima hukuman tanpa memiliki kekuatan untuk membela diri. Banyak dari mereka tidak memahami hukum, tidak memiliki bantuan pengacara, dan tidak memiliki kekuasaan untuk didengar. Akibatnya, mereka menjadi pihak yang paling mudah merasakan tajamnya hukum. Namun, keadaan merasa berbeda ketika pelanggaran dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan, kekuasaan, atau kekayaan. Kasus-kasus besar terkadang berjalan lambat, proses hukum terasa panjang dan rumit, bahkan tidak sedikit yang mendapatkan perlakuan istimewa, fasilitas yang mewah, pengawalan khusus, hingga hukuman yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Keadaan seperti inilah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum perlahan mulai menurun. Sebenarnya, hukum telah menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakadilan. Faktor ekonomi membuat akses terhadap pembelaan hukum menjadi tidak merata. Mereka yang memiliki uang dapat memperoleh bantuan hukum yang lebih kuat. Sementara masyarakat kecil seringkali harus menghadapi proses hukum sendirian. Selain itu, kekuasaan juga dapat memengaruhi jalannya penegakan hukum. Dan yang paling berbahaya adalah ketika ada oknum yang menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi. Ketika hukum mulai dipengaruhi uang dan kekuasaan, maka keadilan perlahan kehilangan maknanya. Keadilan seharusnya menutup mata terhadap status sosial, jabatan, maupun kekayaan. Namun ketika timbangan keadilan mulai berat sebelah, hukum tidak lagi menjadi pelindung rakyat. Kepercayaan masyarakat yang mulai retak, dan jika kepercayaan itu hilang, maka yang runtuh bukan hanya hukum saja, tetapi juga harapan masyarakat terhadap negara ke depannya. Kondisi seperti ini tidak boleh terus dibiarkan. Hukum harus kembali pada tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan yang setara bagi seluruh masyarakat. Hukum tidak boleh hanya berani kepada mereka yang lemah, dan hukum juga tidak boleh takut kepada mereka yang berkuasa. Karena keadilan sejati adalah setiap orang yang diperlukan, sama tanpa melihat latar belakangnya. Dalam beberapa kasus tertentu, pendekatan yang lebih manusiawi perlu dikedepankan. Pelanggaran ringan yang terjadi karena faktor ekonomi atau keadaan mendesak tidak selalu harus diselesaikan dengan hukum yang berat. Pendekatan restoratif justice dapat menjadi solusi untuk menciptakan keadilan yang lebih bijaksana dan berorientasi pada pemulihan. Namun di sisi lain, pelaku korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan tindakan yang merugikan masyarakat luas tetap harus diproses secara tegas tanpa perlakuan yang istimewa. Mewujudkan hukum yang adil bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum saja. Sebagai masyarakat,
kita juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan hukum. Kita harus memahami hukum, berani menyuarakan kebenaran, dan ikut mengawasi jalannya penegakan hukum agar tetap transparan dan berintegritas. Karena perubahan ini tidak akan terjadi jika masyarakat hanya diam saja. Sebuah bangsa tidak akan pernah menjadi kuat tanpa hukum yang adil. Keadilan bukan hanya milik orang kaya, bukan hanya milik pejabat, dan bukan hanya milik kelompok tertentu. Keadilan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, mari bersama-sama menciptakan penegakan hukum yang jujur, adil, dan berpihak pada kebenaran. Karena ketika hukum benar-benar adil, maka kepercayaan masyarakat akan kembali tumbuh. Dan dari keadilan itulah masa depan bangsa yang lebih baik dapat dibangun.